Beri nama pedang ini Naga Puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat. Kakang Kamandanu, kau masih juga tidak percaya bahwa aku mencintaimu. Mesin, maafkan aku, Mesin. Mesin, Mesin! Tutur Tinular. Sebuah sandiwara radio serial, produksi Sanggar Cerita dan Teater Sanggar Prativi. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama. Ferry Fadli, Yvonne Rose, dan Eli Ermawati. Cerita ini ditulis dan diolah oleh S. Tijab. Hiasan musik dan sutradara C. Isprionoka. Kali ini mempersembahkan episode ke-10 dengan judul Pemberontakan Rangga Lawe. Dalam seri ke-279 ini didukung oleh para pemain Nusri Nurdin sebagai Lembu Sora, Ferry Fadli sebagai Arya Kamandanu, Yvonne Rose sebagai Sakawuni, Idris Apandi sebagai Ramapati, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Selamat menikmati. Seperti apa yang telah dikatakan oleh para Sudharma Papati, para pencatat peristiwa-peristiwa bersejarah. Demikianlah seperti apa yang tertulis dalam batu-batu bertulis atau prasasti. Setelah Majapahit berdiri, maka dia Sang Ramawijaya naik ke atas tahta dan menjadi raja pertama di Majapahit. Peristiwa itu terjadi pada tanggal 15 bulan Kartika, tahun Saka Rasa Rupa Dwi Sitangsu, atau tahun 1294. Dia Sang Ramawijaya naik ke atas tahta dengan mengambil gelar atau abhiseka Sang Prabu Kertarajasa Jayawardana.
Maka dimulailah pemerintahan Sang Prabu Kertarajasa Jayawardana di atas bumi Majapahit yang semula hanyalah merupakan pedukuhan kecil di tengah-tengah hutan tarik. Rakyat merasa sangat bersuka cita atas hadirnya pimpinan agung mereka. Semua orang merasa lega dan berbahagia, seolah mereka menghirup udara baru yang jauh lebih segar. Mereka benar-benar menaruhkan seluruh harapan hidup mereka ke tangan-tangan Sang Prabu Kertarajasa. Selama 40 hari 40 malam, selama diadakan pesta penobatan Sang Prabu di istana dan di seluruh wilayah Majapahit, tak henti-hentinya rakyat menyanyikan lagu-lagu pujian atas raja baru mereka. Dan Sang Prabu sendiri sangat menyayangi rakyatnya. Beliau seolah menjadi jelmaan para dewa yang bersemayam di atas langit. Kedua buah matanya memancarkan kearifan dan kebijaksanaan Batara Siwa. Tangan-tangannya lemah gemulai, memerintah bagaikan tangan-tangan Batara Wisnu. Perkataannya lembut dan bijak bagaikan Batara Brahma. Dan langkah-langkahnya tegap berwibawa bagaikan Sang Yama. Kita semua merasa lega, Kamandanu. Akhirnya jerih payah kita tidak membentur dinding kesia-siaan. Majapahit sudah berdiri, dan bahkan sekarang sudah mempunyai raja. Kita bukan lagi menjadi orang-orang liar. Kita mempunyai kedaulatan. Benar, Paman Lembusora. Kita mempunyai hak untuk disebut warga negeri Majapahit. Apakah kau bangga menjadi warga negeri Majapahit, Kamandanu? Saya bangga, Paman. Barangkali Majapahit dapat saya jadikan tumpuan harapan bagi masa depan saya nanti. Bagus, Kamandanu. Sekarang ini Majapahit sudah semakin bertambah besar. Daerah pemukiman sudah semakin luas. Hampir separuh dari hutan tarik di bagian timur sudah berubah menjadi daerah pemukiman penduduk dan lahan-lahan pertanian. Gelapnya hutan tarik sudah dapat ditembus oleh cahaya baru. Dan semua ini berkat kepemimpinan Gusti Sanggramawijaya. Benar, Paman. Kita semua merasa aman bernaung di bawah panci-panci kepemimpinan beliau. Sang Prabu Kertarajasa Jayawardana memang seorang raja yang pantas mendapat penghormatan, pantas diteladani cara hidupnya. Beliau walaupun sudah menjadi raja, tetap hidup sederhana. Benar, Kamandanu. Hal itu tercermin di dalam gelar atau abhiseka yang telah beliau pilih, Kertarajasa Jayawardana. Tahukah kau apa artinya serangkaian kata-kata itu, Kamandanu? Oh, tidak, Paman Lembusora. Saya belum mengetahuinya. Baiklah. Kerta mengandung arti dapat memperbaiki Jawa dari kekacauan, dan juga mengandung arti dapat menumpas para penjahat negara serta membuat kesejahteraan rakyat. Kemudian Rajasa mengandung arti dapat mengubah suasana gelap menjadi terang, sedangkan Jaya mempunyai arti kemenangan. Kemudian Wardana mempunyai makna dapat menghidupkan segala agama serta melipat gandakan hasil bumi. Demikianlah artinya abhiseka atau gelar yang sekarang ini dikenakan oleh Sang Prabu Kertarajasa Jayawardana. Oh, memang sangat tepat beliau mengambil gelar Kertarajasa Jayawardana. Abhiseka itu sangat cocok dengan watak, sikap, dan perilaku Sang Prabu. Oh, iya, Kamandanu. Mengapa kita berdua malah berada di tempat ini? Mengapa kita tidak ikut bersenang-senang di istana bersama Sang Prabu? Di depan istana, di tengah alun-alun, sekarang ini banyak sekali diselenggarakan acara. Ada banyak tontonan yang memikat hati. Ayo, Kamandanu, kita bersenang-senang bersama-sama warga Majapahit yang lain. Ada yang ingin saya ketahui, Paman Lembusora. Apa itu? Konon kabarnya Sang Prabu hendak memilih para pejabat kerajaan. Kapan hal itu akan dilaksanakan, Paman? Kau ingin menjabat sebagai apa, Kamandanu? Bukan begitu, Paman. Saya tidak pantas menjabat sebagai apa-apa. Saya hanyalah berasal dari warga desa, Paman. Kalau saya bertanya soal itu, saya hanya ingin tahu saja. Sebab tidak mungkin Sang Prabu bekerja sendirian. Benar, Kamandanu. Seperti pernah saya katakan padamu, seorang raja tidak dapat bekerja sendirian saja.
Dia harus memilih pembantu-pembantunya yang dianggap cakap bekerja dan bisa dipercaya. Kalau tidak salah, 40 hari setelah hari penobatan Sang Prabu menjadi Raja Majapahit, barulah akan diadakan pertemuan penting yang isinya ialah mengumumkan nama-nama dari para tokoh-tokoh yang nantinya akan menjabat di kerajaan Majapahit. Sudahlah Kamandanu, itu bukan urusan kita. Marilah kita pergi ke alun-alun dan menikmati tuak atau legen sambil duduk-duduk melihat tontonan. Sudah sejak lama kita berada di dalam ketegangan. Perlu juga rasanya kita menghibur diri. Maaf Paman Embusora. Silakan Paman berangkat lebih dulu. Kau tidak mau berjalan bersama-sama denganku, Kamandanu? Kau malu berjalan bersama-sama dengan orang tua seperti Lembusora? Bukan begitu Paman. Saya mempunyai janji dengan Sakawuni. Silakan Paman berangkat lebih dulu. Nanti kita bertemu di alun-alun Majapahit. Oh iya. Aku lupa Kamandanu. Orang tua memang banyak lupanya. Baiklah. Agaknya kau sudah membuat janji dengan anak gadis Adi Banyak Kapuk. Baiklah. Aku tunggu di alun-alun Kamandanu. Iya Paman. Silakan berangkat dulu. Nanti kami akan menyusul. Sakawuni. Sakawuni. Wuni. Sakawuni. Hei. Apa yang kau lakukan di situ, Sakawuni? Tutup kembali pintu itu, Kamandanu. Angin malam sangat keras. Rupanya kau sedang tidak enak badan. Mau apa kau datang kemari, Kamandanu? Mau apa? Bukankah kita sudah membuat janji akan datang ke alun-alun bersama-sama? Kau berangkat sendiri saja. Biar aku di rumah. Ada apa denganmu, Sakawuni? Kau sakit ya? Tidak. Wajahmu nampak sedikit pucat. Dan tubuhmu kelihatannya lemas. Mungkin kau sakit, Wuni? Tidak, Kamandanu. Aku hanya terkenang almarhum ayahanda Banyak Kapuk. Sudahlah, Wuni. Kau jangan lagi terpancing untuk mengingat hal-hal yang sudah lalu. Lebih baik kau melihat masa depanmu. Rumah ini sekarang kosong dan sepi. Seperti hidupku. Kosong dan sepi. Kasihan ayahanda Banyak Kapuk. Setelah sekian lama berjuang mendampingi Gusti Sanggrama Wijaya, akhirnya justru beliau tidak menikmati hasilnya. Sekarang Majapahit sudah berdiri. Hutan Tarik sudah berubah menjadi negeri. Dan Gusti Sanggrama Wijaya sudah duduk di atas tahta Majapahit. Kalau saja ayahanda Banyak Kapuk sekarang ini masih ada, tentulah beliau merasa sangat bangga dan gembira. Tapi sayang sekali, nasib menyuratkan yang lain. Sakawuni, ayahmu memang sudah berjuang sejak lama. Tapi perjuangan dan pengorbanannya sama sekali tidak sia-sia. Kalau beliau tidak bisa menikmati hasilnya, maka sekarang kaulah yang akan menikmati hasilnya. Kaulah yang menikmati jerih payah ayahmu sekarang ini. Apa maksudmu, Kamandanu? Aku mempunyai contoh yang sangat bagus, Sakawuni. Dulu, ibuku pernah menanam sebuah pohon kelapa gading di samping rumah. Ibu merawat kelapa itu sejak masih kecil. Beberapa tahun kemudian, ibu wafat karena sakit. Dan pada tahun berikutnya pun, kelapa itu berbuah dengan lebat sekali. Apakah kerja ibuku sia-sia? Tidak. Karena kami, anak-anaknya lah yang kemudian menikmati buah kelapa itu. Kadangkala orang tua yang harus memulai suatu pekerjaan agung. Suatu pekerjaan yang besar, yang membutuhkan pengorbanan. Aku yakin, Sakawuni. Aku yakin, kalau saja seandainya sekarang ini ayahmu tahu, tentulah beliau gembira sekali bahwa kau akhirnya dapat menikmati jerih payahnya. Apa artinya semua ini? Jika aku harus menikmatinya sendirian, Kamandanu. Kau selalu merasa sendirian, Sakawuni. Iya, aku memang sendirian. Aku tidak mempunyai siapa-siapa lagi. Aku mempunyai seorang ibu. Tapi beliau jauh dari sini. Dan beliau mempunyai dunianya sendiri. Apakah itu tidak bisa dikatakan bahwa aku sebenarnya hidup sendirian?
Tidak, Sakauni. Tidak ada orang bisa hidup sendirian saja. Kita semuanya berteman. Kita banyak teman. Sedangkan orang yang hidup sendirian saja, paling tidak dia berteman dengan pikiran-pikirannya sendiri. Sudahlah, Sakauni. Tutuplah jendela pintu hatimu yang mengarah ke masa lalu. Ayolah, ikut aku ke alun-alun. Paman Lembu Sora telah menunggu di sana. Marilah kita berkumpul bersama kawan-kawan kita yang lain. Oh ya, kau pernah mengatakan bahwa kau senang sekali melihat tari topeng. Ayolah, Wuni. Ayolah kita pergi ke alun-alun untuk bersenang-senang bersama teman-teman kita yang lain. Janganlah mengurung diri di dalam rumah seperti ini. Ayolah, Wuni. Apalagi yang kau tunggu? Ayolah. Cepat rapikan pakaianmu. Sisirlah rambutmu. Dan marilah kita berangkat ke alun-alun bersama-sama. Baiklah. Tunggu sebentar di luar. Biar aku merapikan pakaianku dulu. Tunggulah di luar, Kamadanu. Pesta untuk merayakan penobatan Dyah Sanggrama Wijaya menjadi raja pertama di Majapahit masih terus berlangsung. Pesta itu sudah berlangsung 30 hari lamanya. Warga desa dari berbagai daerah berbondong-bondong, berduyun-duyun datang ke alun-alun Majapahit untuk menyaksikan berbagai macam tontonan sesuai dengan selera mereka masing-masing. Ada yang senang menonton permainan sulap, ada yang gemar menikmati ledek dengan tari-tariannya yang lemah gemulai, ada yang senang menikmati tontonan pencak silat, dan sebagian ada juga yang senang hanya dengan duduk-duduk sambil minum tuak, ngobrol ngalor ngidul, membicarakan perihal Majapahit. Tapi satu hal pantas dicatat, bahwa suasananya sangat menggembirakan. Suasana penuh ditandai warna yang cerah. Tak ada warga desa ataupun warga negeri yang merasa ketakutan ataupun tertekan. Semua kelihatannya mensyukuri bahwa akhirnya mereka memperoleh sebuah negeri yang pantas dibuat berteduh bagi keluarganya. Pagi hari itu, Balai Paseban Agung Istana Majapahit kelihatan sangat ramai. Di samping tokoh-tokoh Majapahit, hadir juga tokoh-tokoh wakil dari kerajaan-kerajaan kecil lain di daerah Jawa Timur, seperti Jenggala, Songkoriti, Sengguru, Lamajang, ataupun Blambangan. Hari itu, Sang Prabu Kertarajasa Jayawardana akan mengumumkan siapa-siapa yang akan duduk sebagai pejabat-pejabat kerajaan Majapahit. Mereka yang hadir menengadahkan wajahnya begitu melihat Sang Ramapati berdiri dan berjalan ke arah mimbar. Rangga Lawe mendengus melihat tingkah laku orang yang sama sekali tidak disukainya itu. Nah, dengarkan semuanya, hei para hadirin. Baik hadirin yang merupakan tokoh-tokoh kerajaan Majapahit sendiri, maupun hadirin yang merupakan undangan dari daerah-daerah lain. Pagi ini, saya atas nama Sang Prabu Kertarajasa Jayawardana, Raja Majapahit, akan mengumumkan nama-nama mereka yang akan duduk sebagai pejabat kerajaan Majapahit. Seperti telah kita ketahui, bahwa banyak sekali tokoh-tokoh baik dari kalangan pemerintah ataupun dari kalangan rakyat jelata ikut berjasa mendirikan negeri yang bernama Majapahit ini. Untuk keperluan itulah,
kita sekarang berkumpul karena Sang Prabu ingin terus menjalin kerjasama dengan beliau-beliau yang telah banyak berjasa. Mereka yang hadir di Balai Paseban Agung Istana Majapahit menahan nafas barang sejenak. Mereka melihat tangan Sang Ramapati meraih gulungan daun lontar. Di dalam gulungan daun lontar itulah tertulis nama-nama siapa saja yang nanti akan duduk menjadi pejabat kerajaan. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Siapa sajakah yang nanti akan duduk sebagai pejabat kerajaan Majapahit? Dan apakah yang akan terjadi setelah pengumuman nama-nama itu? Saudara pendengar, silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.